Proklamator Kemerdekaan Indonesia Raja mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Demikian di bahasa tua hidup Bung Karno. Tahun 1934, Bung Karno diasingkan ke kota Ende di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dan di kota Ende inilah sang proklamator menemukan rumusan butir-butir Pancasila. Dan berikut kita saksikan liputannya. Bari anak cucu negeri ini, di setiap tempat yang pernah ditapakinya, Bung Karno telah menoreh kenangan tersendiri. Demikian pun Ende, sebuah kota di bagian tengah Pulau Flores, memiliki kenangan tersendiri dengan Bung Karno. Di kota inilah Bung Karno menjalani masa pembuangan politiknya antara tahun 1934 sampai 1938. Waktu berputar, zaman pun berganti, dan seiring dengan itu kenangan Bung Karno selama masa pembuangannya di Ende sedikit demi sedikit terkikis oleh waktu. Satu demi satu sahabat-sahabat Bung Karno semasa pembuangannya meninggalkan. Sebagian besar pergi dengan membawa serta kenangan itu bersamanya. Beruntunglah kita, Bapak Jaibara, satu dari sekian banyak sahabat karib Bung Karno, masih meninggalkan sebuah catatan tertulis tentang kenangan itu sebelum ia meninggal dunia tahun 1996. Yang seorang lagi, yaitu Bapak Ruslan Utu, yang lebih dikenal dengan nama Bapak Iros, masih hidup, dan dari sisi-sisi ingatan yang sudah teramat sulit untuk diuntai dalam usianya yang ke-90, hanya bisa memberi kita beberapa buah kesan terlepas. Bapak Muhammad Fernandes, walaupun bukan seorang dari sahabat dekat Bung Karno, namun kebetulan karena pekerjaannya di percetakan Arnoldus waktu itu, dan karena kekagumannya pada pribadi Bung Karno, juga meninggalkan sebuah catatan lepas. Bapak Yusuf Ibrahim SMHK, anak dari Bapak Ibrahim, asisten pribadi Bung Karno selama masa pembuangan di Ende. Pancasila secara resmi diumumkan oleh Bung Karno sendiri pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Dekoritsu Jumbi Tosakai. Pidato itu merupakan salah satu tonggak terpenting bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pidato tersebut sampai kini terkenal dengan nama lahirnya Pancasila. Konsepsi Pancasila tidak dapat disangkal merupakan simbiosis dari pikiran dan cita-cita Bung Karno sendiri. Telah melalui suatu permenungan yang panjang dan matang, permenungan yang berawal dari sebuah pencarian spiritualitas hidup Bung Karno oleh Bung Karno sendiri selama masa pengasingannya di Ende. Pancasila tidak dapat terlepas dari religiositas Bung Karno. Masa permenungan panjang yang membentuk pelangi puspa warna spiritualitas semesta dari Bung Karno. Pengasingan di Ende pada akhirnya membawa hikmah juga bagi Bung Karno sendiri. Pengasingan dari lingkungan kehidupan biasanya menyuruh ia lebih banyak memikirkan masalah-masalah agama, dan lambat laun merasa perlu mengenal agamanya. Pancasila kini telah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Ende Flores merupakan tempat Bung Karno memperoleh kesempatan untuk mematangkan gagasannya tentang dasar perjuangan memerdekakan Indonesia. Dasar perjuangan itulah yang di kemudian hari memperoleh bentuk akhirnya sebagai Pancasila. Sudah tentu gagasan ini sudah ada dalam benak Bung Karno sendiri sebagai sebuah embrio. Proses pembentukan gagasan yang masih berupa embrio itu dimatangkan oleh Bung Karno sendiri selama masa pengasingannya di Ende, yang menurut pengakuan Bung Karno sendiri dilakukannya
di bawah sebatang pohon yang bernama pohon sukun di bumi Flores. Tepatnya di Ende lah Bung Karno menemukan penjelmaan konkret dari idenya tentang dasar dan tujuan yang dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang sekian majemuk. Ende selama ini tenggelam dalam lautan pembicaraan tentang gejolak fisik perjuangan Bung Karno memerdekakan Indonesia. Memang di Ende yang terpencil itu Bung Karno tidak banyak diberitakan oleh media massa. Di Ende yang sunyi itu Bung Karno tidak pernah berpidato satu kali pun. Di Ende yang terkebelakang masyarakatnya Bung Karno tidak mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Akan tetapi di Ende Bung Karno menjalani sebuah proses oleh mental spiritual yang amat menemukan bagi perjalanan hidup dan perjuangannya selanjutnya. Mengapa Ende juga telah berperan begitu penting di dalam kehidupan Bung Karno? Di Ende Bung Karno memperoleh tempat dan kesempatan untuk mengolah kembali semua yang telah ia masukkan ke dalam dirinya tanpa memiliki banyak waktu untuk mengolah kembali karena kesibukan fisik. Seandainya Ende waktu itu merupakan sebuah kota besar dengan jumlah penduduknya yang banyak, maka tak mungkin Bung Karno tinggal diam. Ende bukanlah Bandung, Surabaya, atau seperti kota-kota besar lainnya di Jawa. Di Ende, Bung Karno mengalami tahanan luar yang jauh lebih menekan batinnya daripada mendekam di dalam penjara di Jawa. Di Ende, Bung Karno diasingkan dari segala aktivitas politiknya. Hal itu yang membuat Bung Karno sangat menderita, terutama pada saat-saat awal di Pulau Bunga. Bung Karno, walaupun dari dalam tahanan yang paling ketat sekalipun, masih dapat menggerakkan masanya dan cara apa saja. Bung Karno tidak akan pernah kehabisan akal menghadapi penjajah Belanda. Seandainya Ende pada waktu itu adalah sebuah kota besar yang penuh kebisingan, tentu Bung Karno tak mungkin memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebatang pohon sukun. Orang tentu akan menganggap Bung Karno telah gila. Justru pada saat rakyat mulai mengenal sang Raja Podium, mengapa Bung Karno harus memilih untuk menarik diri dari kegiatan politiknya untuk menyepi? Secara akal sehat, dapatlah dibayangkan bahwa jiwa muda Bung Karno yang sedang bergolak pada waktu itu tidak mungkin tinggal diam. Akan tetapi, Flores bukanlah Jawa. Benar bahwa Bung Karno mencurahkan seluruh perhatiannya pada perkumpulan sandiwara yang didirikannya. Namun semua itu sama sekali tidak cukup bagi Bung Karno yang telah terbiasa berdiskusi setiap hari dengan teman maupun lawan politiknya, dan yang berpidato sekali seminggu. Kelak setelah menjadi presiden pertama Indonesia, Bung Karno kembali mengunjung Ende pada tahun 1950. Bung Karno tidak lupa pada pohon sukun yang menghadap ke laut pantai Ende. Di sanalah pada kesempatan kunjungan pertama ke Ende, Bung Karno kembali menegaskan bahwa pohon sukun tersebut adalah tempat di mana beliau merenungkan Pancasila yang waktu itu sudah menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia merdeka. Tidak seorang pun tahu sampai Bung Karno sendiri yang mengungkapkannya di bawah sebatang pohon sukun, gagasan tentang dasar perjuangan Bung Karno yang kelak menjadi dasar negara Indonesia menjadi proses pematangannya. Mari buka seragammu, simpan identitasmu, dan marikan agamamu. Luangkan waktu, ringankan langkah kita tengok Ibu Pertiwi. Tunjukkanlah kalau garudamu, garudaku masih di dada. Yang muda, bicaralah. Saat bangsa dan negara ini baru dilahirkan, para pendiri bangsa berkumpul memikirkan tentang suatu ideologi,
suatu dasar, suatu falsafah yang mampu menjangkau semua perbedaan, melindungi semua sekaligus menyatukan semua. Lahirlah 5 prinsip dasar yang kita kenal dengan Pancasila. 5 dasar yang digali dari nilai-nilai yang sudah mengakar di masyarakat Nusantara sejak lama telah menjadi jati diri bangsa. Kita berangkat dari niat yang satu atas nama persatuan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Pancasila tak boleh dilumpuhkan. Ini menjadi tugas kita semua bangsa Indonesia untuk terus merawat dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap kokoh, kuat, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera.